Kembali lagi bersama saya Sinta di podcast IRPI Frame by Frame. Nah, kali ini nih ada yang spesial. Kita di Citra Pariwara 38. Kita di sini untuk satu seminar antara Citra Pariwara bersama dengan Aircraft. Gimana pembahasannya? Yuk kita lihat. Kamera, roll, and action. Mari kita sambut bersama yang terhormat Ibu Agustini Rahayu selaku Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif. Selamat siang Ibu, terima kasih telah hadir di acara hari ini. Ya. Dan kemudian kami undang juga Stefani Aliwarga selaku Startup Account Manager AWS. Halo Ibu Stefani, dan juga sutradara kita, Sim F untuk naik ke atas stage. Apa kabar Mas? Thanks for coming ya. Alright, dan sesi panel discussion kali ini juga akan disiarkan melalui live podcast moderated by IRPI bersama Juliet Sinta selaku Executive Producer Liberta 369 Creations. Untuk itu mari kita sambut bersama Juliet Sinta. Hai Mbak Juliet. Alright, semua speakers dan moderator sudah ada di stage. Kalau gitu Mbak Juliet, the floor is yours. Terima kasih Aldo. Terima kasih semuanya yang sudah datang hari ini. Ini sangat menyenangkan sekali bagi saya sendiri karena saya bisa melihat teman-teman di sini, kita bisa melihat tadi ada mentor-mentor, teman-teman saya. Dan saya juga terima kasih juga IRPI untuk diberikan kesempatan untuk menjadi moderator hari ini. Oke, untuk kita mulai, untuk sesi pertama ini kita akan berbincang-bincang tentang AI, Artificial Intelligence bersama juga dengan Aircraft yang pasti. Dan juga Sim F sebagai film director dan Mbak Stefani representing tech startup. Ya, Oke. Untuk AI ini ya, kan kita tahu nih ya sekarang nih AI ini udah banyak sekali yang bisa dia lakukan. Dia bisa menulis, dia bisa creating songs, dia bisa bikin video. Tapi apa sih dampaknya dan apakah nanti ke depannya itu AI ini bisa menggantikan atau malah bisa memberikan sesuatu yang malah lebih bagus lagi sebagai akselerator, sebagai tools yang membantu kreativitas orang-orang di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, aku mau introduce lagi singkat. Tanpa Ibu Ayu Agustini Rahayu, kayaknya seminar ini tidak akan terjadi. Kita berikan sedikit round of applause buat Ibu Agustini Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas Media dan Kemenkraf. Nah, beliau ini akan membawakan perspektif kebijakan dan arah negara dalam penguatan Aircraft berbasis teknologi. Selamat datang Bu Ayu. Terima kasih atas sambutannya kakak-kakak gitu ya. Jadi ini seneng banget sih bisa ada di Cipar ya kita nyebutnya ya. Cipar ke yang umurnya sama sama umur saya nih. Masih muda dong Bu Ayu kok kayak gitu. Udah gitu yang panel discussion satu lagi, ini kayaknya orang-orang iklan udah pada tahu lah. Pak Sim F, film director, mewakili industri produktif kreatif dan realita lapangan terkait transformasi workflow. Selamat siang Pak Sim F. Selamat siang, jangan Bapak lah. Jangan apa-apa ya, biasanya gue ngomong sama lu ya. Sim aja deh, selamat siang Sim. Oke, terima kasih buat IRPI ya, untuk saya mewakili IRPI juga gitu ya, dan buat Citra Pariwara gitu ya, memberikan kesempatan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dikit lah tentang fenomena yang lagi heboh di dunia ya tentunya. Yes, betul. Dan yang terakhir ini dulu teman saya sebenarnya di agensi ya, tapi sekarang dia sudah berubah ke tech company. Mbak Stefani Aliwarga, Startup Account Manager dari AWS, yang akan membawa perspektif teknologi AI sebagai enabler bagi pelaku kreatif. Selamat datang Mbak Stefani.
Thank you buat kesempatannya hari ini Mbak Shita dan teman-teman sekalian. Interesting banget nih hari ini balik lagi ke advertising lagi tapi dari perspektif yang berbeda nih. Udah keluar terus dibalik lagi ya, ditarik lagi nih. Oke, oke, mari kita mulai. Ini aku perlu satu kalimat aja untuk sebelum kita mulai ya. Satu kalimat tentang apa sih pandangan kalian tentang pengaruh AI pada kreativitas manusia. Satu kalimat, Sim. Pengaruh AI. AI sebenarnya hanya tools, itu sih. Kalau buat aku sebenarnya dengan AI ini itu expands the possibility and imagination. Untuk yang dari Kementerian Ekonomi Kreatif, AI is a creative tools. So yeah, this is an enabler. Oke, terima kasih. Oke, ini dari 3 panel ini, dari governments, dari tech startup, dan dari creativity, kita udah dapat sedikit nih, kayaknya memang lebih ke tools ya. Mari kita masuk nih ke segmen pertama, perubahan. Yang kita tahu kan nothing is, yang sesuatu yang konstan itu adalah change, right? Nah, AI brought change seperti technological change yang terjadi selama ini, mau industrial revolution, internet, mobile, and everything ya. Nah, kalau kita lihat apa yang sedang berubah saat ini, kalau untuk Sim sebagai kreatif nih, film director, sejak mulainya hadirnya AI, apa sih yang berubah di workflow produksi yang paling signifikan yang lo rasakan gitu, Sim? Oke, kalau kilas balik ya gitu, kira-kira sekitar 3 tahun lalu lah gitu ya, saya mulai memakai atau mengeksplor AI karena untuk kebutuhan membuat visual. Jadi waktu itu lagi membuat sebuah konsep film series gitu ya buat Disney dan membutuhkan sebuah visual yang harus disampaikan bahwa ini seperti ini loh nanti gitu. Nah waktu itu saya coba explore gitu dengan AI gitu, akhirnya dari situ pelan-pelan terus ternyata ini berkembangnya cepat banget gitu, apalagi tahun ini ya sampai bisa generatif video gitu. Yeah. Nah untuk pengaruhnya ke kerjaan saya gitu ya sebagai TVC commercial director gitu ya, pada waktu itu mendapatkan sebuah brief gitu ya, lumayan nggak biasa gitu ya, maksudnya eksplorasinya lumayan jauh dan kalau secara budget itu pasti tinggi. Kalau itu semuanya dikerjakan dengan mungkin masih dengan shoot live atau 3D atau apapun itu. Nah akhirnya saya mencoba menawarkan bagaimana kalau kita hybrid. Gitu, hybrid gitu. Hybrid berarti sebagian kita syuting karakternya, talentnya, dan background green screen-nya kita ganti dengan AI. Yang mungkin kalau misalnya belum ada AI kita biasa dengan 3D ya. 3D mungkin secara budgeting pasti tinggi banget dan juga bisa makan 4-5 bulan lebih atau 6 bulan gitu ya. Nah mungkin untuk jelasnya seperti apa sih hybrid itu gitu. Nah mungkin bisa lihat nih ada video IndiHome yang saya kerjakan di tahun ini, boleh diputar. Boleh ditampilkan videonya? Ya, ditampilkan. Ada contoh video? Video IndiHome.
Nah, kalau dari, thank you. Kalau dari hasil yang kita lihat ini ya, itu lumayan mempengaruhi workflow-nya, gitu ya. Biasanya kalau kita dengan 3D, kita akan syuting dulu, kemudian kita isinya di belakangan di Ya. 3D. Nah ini dengan hybrid ini? Dengan berarti- hybrid ini, semuanya diprosesnya dibalik. Jadi kita lock dulu si AI-nya, baru syuting yang mengikuti. Oke, jadi kita make sure dulu kita pengen environment-nya seperti apa. Betul. Approve di sana oleh agensi dan klien, baru syutingnya ngikutin itu gitu ya. Betul. Jadi Oke, oke. workflow itu sangat penting banget buat di AI untuk mencapai ekspektasi klien, agensi kalau dengan workflow yang benar ya. Jadi hasilnya juga sesuai lah. Nah, gitu. boleh tahu nggak sih? Itu kan kalau kita tahu nih ya, kalau anak-anak produksi, anak-anak agensi tahu, itu kalau misalnya bikin environment kayak gitu di animasi, itu barangkali butuh 3 bulan tuh sebelum ke online kan. Saya rasa bisa 6 bulan. kali Bisa ya. 6 bulan malah. Ini lo berapa lama? Ini kalau kayak jadi workflow-nya itu seperti sama dengan first PPM, second PPM gitu. Jadi Ya. first PPM akan lock image dulu gitu ya. Jadi mungkin antara first PPM ke second PPM ya, makan seminggu lah, 2 minggu seperti itu. Jadi yang tadinya hitungan bulanan bisa jadi hitungan minggu gitu ya. Betul. Ya. Dan tapi maksudnya jangan berpikir juga bahwa ini jadi murah gitu. Karena di balik AI ini tentunya ada expertise gitu. Ada orang-orang yang mengerjakannya gitu. Ya, kita jangan lupa ya, AI itu juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang di belakangnya gitu ya. Oke, sip, thank you Sim. Nah aku sekarang mau move on ke Ibu Ayu. Nah Bu Ayu, dari kacamata pemerintah nih ya, apakah kecepatan inovasi di industri kreatif saat ini sejalan dengan kecepatan regulasi? Karena kita tahu kan emang AI berkembangnya lumayan cepat ya. Kayaknya kita tahu nih dari beta ke alpha terus ntar ke point 2, point 3 itu kan bisa barangkali hitungan tahun, bulan atau tahun gitu. Nah bagaimana Bu Ayu? Nah ini sebenarnya kalau ditanya soal kecepatan atau dinamika perkembangan teknologi dengan regulasi gitu ya. Ya. Sebenarnya pemerintah ini sudah punya yang namanya Strategi Nasional Kecerdasan Artificial Indonesia loh. Itu dari tahun berapa? 2020 yang disusun hingga tahun 2045. Oh, Artinya di dalam 15 tahun. strategi nasional ini 45 tahun loh. Jadi kita sudah forecasting perkembangan AI ini sendiri seperti apa gitu ya. Nah itu dilakukan oleh teman-teman dari BPPT ya tahun Juli 2020 itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal human creativity and AI gitu ya. Ini AI-nya sendiri sudah ada strategi nasionalnya hingga 45 tahun ke depan dari tahun 2020. Gitu udah ya. di mapping berarti ya? Sudah ada mappingnya. Oke. Gitu ya. Jadi ya harusnya sih dengan mapping yang 45 tahun dengan sudah memprediksi dinamika perkembangan teknologinya, ya antara regulasi dengan dinamikanya akan bisa kejar-kejaran. Nah oke, nice, bagus. Karena kita tahu kan sebenarnya kalau teknologi itu bisa memberikan kita freedom, tapi freedom tanpa structure itu bisa jadi chaos gitu kan ya. Jadi untuk ini berarti akan diimbangi juga kebijakan-kebijakan dari Ekraf berarti ya. Betul. Jadi resikonya seperti apa, bakalan dimitigasi. Karena kita tahu juga ya maksudnya AI itu ada juga nih perihal negatifnya gitu kan. Jadi semua itu udah dipikirkan oleh Ekraf untuk 45 tahun ke depan. Iya, kira-kira. kita bicara kalau ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif itu untuk teman-teman juga ketahui bahwa kita tuh baru berdiri 20 Oktober 2024. Tahun lalu. Tahun lalu persis ya, jadi umurnya baru 1 tahun tapi kita ini bukan baru-baru amat karena 2011 itu sudah ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu dipimpin oleh Ibu Mari Elka Pangestu. Itu pertama kali, terus kemudian kalau teman-teman juga aware 5 tahun setelahnya itu ada Badan Ekonomi Kreatif gitu ya. Nah kemudian gabung lagi ke Parekraf gitu ya, terakhir menterinya Pak Sandi, sebelumnya diawali oleh Pak Wisnu Tama gitu ya, ini orang-orang media semua kan. Iya gitu ya. betul. Gitu ya, jadi kalau kita bicara soal kebijakan yang tadi ya, yang strategi nasional 2020 sampai 2045, itu diikuti juga yang terbaru tuh kita punya di Agustus 2025 itu ada konsep pedoman etika kecerdasan artifisial.
Sudah ada diterbitkan gitu ya yang dikeluarkan oleh Komdigi. Oke. Ya, karena secara regulasi digitalisasi, namanya juga Komdigi ya kan, Yes. Kementerian Digital, Komunikasi Digi digital, ya gitu ya. ya. Jadi komunikasi digital sehingga semua terkait teknologi digitalisasi biangnya itu di sana Oke. gitu loh. Jadi Kemenekraf ini bersama dengan teman-teman itu adalah pengguna manfaat dari regulasi. Oke. Gitu ya. Iya, terima kasih Bu Ayu. Nah, sekarang aku mau move on ke Steph. Steph, Ya, hambatan yang terbesar yang lo lihat nih dari adopsi AI ke pelaku kreatif, itu bagaimana menurut lo? oke. Mungkin yang pertama tuh adalah AI ini kan bisa macam-macam banget ya. Jadi kadang-kadang mungkin hambatan yang terbesar bukannya AI bisa ngapain, tapi menentukan bagaimana menggunakan AI yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dari kreatif gitu. Karena kalau use case-nya tidak sesuai, biasanya tidak akan ada hasilnya gitu. Jadi biasanya barrier pertama tuh selalu itu, mau pakai AI-nya buat apa gitu. Karena biarpun kita pekerja kreatif, AI itu bukan hanya untuk content generation kan. Dia juga bisa untuk menganalisa data. Mungkin kalau teman-teman di marketing juga tahu kalau materi iklan kita bisa lihat di performance-nya seperti apa. AI bisa membantu mempercepat analisanya. Sehingga ada learning-nya dengan AI di generate konten yang mungkin menghasilkan hasil yang lebih optimal. Jadi ada use case di luar generation yang berkaitan dengan analisa dan data misalnya. Oke. Nah mungkin ini adalah perspektif yang lebih besar dari penggunaan AI yang mungkin belum tidak selalu terbahas gitu loh. Yes, Karena yes. biasanya it's always the flashlights kan yang di Yeah. discussion, wah bisa ini, bisa itu gitu. Padahal ya jauh lebih lebar sebenarnya ya. Betul, tapi itu kan hal-hal yang serunya kan. Kebayang banget di zaman-zaman aku agency. Yeah. Buat KV, buat TVC semua senang banget. Yes. Bayangin waktu KV-nya diturunin jadi POS 30 ukuran. Udah gitu sekarang digital ads diturunin nih mirip-mirip setiap size jadi 100 ukuran gitu. Yeah, yeah. Nanti tiap headline diganti dengan target audience. Nobody likes that. Yes. That's the boring part. Hmm. So these are the kind of use cases yang sebenarnya bisa kita pakai banget di automate untuk AI bisa membantu akselerasi. Jadi kita bisa fokus on the things yang memang strategic gitu. The big idea, mungkin tadi sempat ngobrol juga dengerin Sim juga bilang, the power of the idea is still with human. Jadi mungkin hambatannya adalah sebenarnya mendapatkan pengertian lebih besar secara holistik apa yang bisa dilakukan bukan cuma secara produksi tapi kalau kita extend lebih jauh lagi dengan teman-teman di agency bagaimana ini bisa menghasilkan hasil yang impactful. Iya, Ya. karena balik lagi cuman tools tapi wide range ya, wide variety and kalau kita tarik balik use case-nya sebenarnya ini bisa dipakai much more than just for production gitu kan. Yang lebih penting apa nih gitu, yang lebih menarik apa nih, berarti dari orangnya juga, dari usernya juga harus berani juga untuk mengerti problemnya apa, use case-nya buat apa gitu ya. Oke. Nah sekarang ini kayaknya lumayan, kalau kita ngomongin teknologi, obrolan masalah human versus machine ini udah lama ya. Sebenarnya bukan machine sih, kalau aku mikirnya ini adalah teknologi. Karena kalau dari dulu kita ngomongin industrial revolution itu machine. Cuman tanpa industrial revolution juga kita nggak leap kan ya. Nah, untuk Sim, menurut lo nih Sim ya, sebagai director apakah AI itu lebih banyak menggantikan peran tertentu ya, certain jobs, atau justru menciptakan peran dengan skill set baru? Ya, seperti saya di awal tadi bilang gitu ya, AI just a tools. Nah, kalau menurut gue sih nantinya akan melahirkan sebuah peran yang baru. Atau juga misalnya gitu ya, beberapa teman yang punya studio 3D, mereka mulai swift ke AI juga sekarang saat ini gitu. Nah, seperti saya bilang tadi gitu ya, maksudnya kita bisa lihat gitu ya, ada yang kemarin ini sempat viral gitu ya, iklan Coca-Cola ya, iklan Coca-Cola yang Christmas, ternyata tuh mereka menggunakan 100 prom artis. 100 prom artis Ya, guys, itu berarti kan untuk nyewa 100 orang kan? Ya, bayar 100 orang. Jadi maksud saya dalam hal ini bahwa AI itu tidak menggantikan manusia gitu. AI just a tools, kalau misalnya hasilnya pengen konkret dan juga sesuai, pasti membutuhkan expertise di balik alat itu gitu. Bisa saja gitu ya,
kan kita sering lihat lah ya ketika mulai generatif AI kita lihat semua orang bikin gitu ya, semua orang jadi viral gitu. Ada ibu-ibu, emak-emak naik motor, bawa duren, bawa gas atau apapun itu. Ya, semua bisa bikin seperti itu gitu. Tapi ketika mau membuat sebuah TV komersial nggak bisa dengan cara yang seperti itu gitu. Ya. Harus dengan sekali lagi saya bilang dengan workflow yang benar, dengan expertise yang benar di baliknya. Kira-kira seperti itu. Iya, karena semua bisa dibikin sebenarnya tapi dengan AI, tapi kalau dengan kualitas tertentu ya itu berarti butuh expertise tetap ya. AI is just tools. Oke, Steph. Nah, di batas kemampuan AI ini ya, bagian mana dari kreativitas manusia yang tidak tergantikan menurut lo? Atau apakah nantinya AI itu bisa bekerja sebagai co-pilot kreatif? Sebenarnya itu di kalimat itu sudah terjawab. Kalau saya tuh melihat AI itu co-pilotnya. The brain is still di manusia. Kayak tadi Sim juga bilang idenya tetap dari manusia. Tapi dengan adanya AI ada limitasi-limitasi yang bisa di-remove yang mungkin dulu barriernya besar sekali gitu. Kayak tadi kalau ngeliat kan animasinya dengan green screen sekarang udah keren banget gitu loh. Nah itu adalah yang bisa dilakukan AI sih yang saya melihat ke depannya gitu. Oke, nah Bu Ayu, nih kalau dari bagian pemerintah Bu, dari regulator atau dari segi governance, kalau kita melihat perubahan profesi kreatif yang mungkin terdampak dengan teknologi generatif tuh gimana Bu? Nah ini, kalau dulu teman-teman inget, mungkin ini generasinya setengahnya umur saya ya yang baru 38. Tapi saya dulu inget waktu masih SD, saya main Tamagotchi. Itu juga kayaknya simple AI itu. Iya, Ya, cikal gitu bakal. ya. Gitu Nah kan. kalau terkait kreativitas gitu ya, tadi saya setuju dengan dua narasumber sebelumnya dengan Kak Sim dan Kak, saya manggilnya apa ya, Steph ya, Kak Steph ya, gitu. Jadi ini kan cuma tools, sekali lagi garis bawah tools gitu ya. Jadi kalau saya ngelihatnya sebenarnya pemerintah ini melihatnya juga sebagai kita manusia itu adalah leadernya AI tetap. Contoh, teman-teman yang udah punya leadership ya misalnya CEO atau apa kan biasa memerintah timnya ya. Iya. Memberikan prompt kepada timnya. It's just as simple as that gitu loh. Bagaimana seorang leader, kemudian leader yang baik dan yang tidak, itu terlihat dari bagaimana dia nge-prompt atau memerintah menginstruksikan kepada timnya gitu ya. Nah itu sih sebenarnya AI kalau di dunia kreatif juga ya, dan benar tadi. Kayaknya sense of creativity-nya up to this second gitu ya, masih susah digantikan oleh AI. Ya. Dan sebenarnya bisa kita lindungi gitu ya supaya AI-nya juga nggak bisa terlalu kreatif. Karena mata-mata kita sekarang ini saya aja gitu ya yang nggak sekreatif teman-teman mungkin di agensi kreatif gitu ya. Saya tuh bisa lihat banget kok itu AI atau bikinan dari animator beneran gitu misalnya atau syuting beneran gitu ya. Nah, lagi-lagi AI itu ya enabler sih gitu ya. Jadi memang harus kita hidup bareng sih sama dia gitu. Yes, jadi jangan takut ya basically. Nggak usah karena takut. tetap ada manusia di belakangnya. Iya, there's nothing to worry about gitu loh. Iya benar. Jadi kayak kalau brand dan konsumen berpikir kayak AI cukup bagus nih, apakah nanti bikin video biayanya rendah? Ya bisa aja kalau mau biaya rendah. Cuman kalau mau bagus dan tepat sasaran, ada expertise manusianya kan. Ya, jadi balik lagi tetap ke kreatifnya juga dan expertise-nya di belakang AI tersebut. Dan sepertinya ya, bukan sepertinya, ini perlu sekali diedukasi tidak hanya kreatornya tapi juga usernya untuk diedukasi gitu loh, bahwa AI itu adalah enabler, dia mempercepat kerja kita tapi bukan pengganti kreativitas. Karena nggak keganti sih itu ya. Itu kata kuncinya ya, enabler, akselerator tapi bukan pengganti ya. Oke, nah balik ke situ nih ya, we circle back to akselerator atau pendorong. Biasanya tuh ini buat Stefani ya, biasanya tuh use case AI yang sudah terbukti memberikan peningkatan efisiensi atau
pendapatan bagi pelaku kreatif itu apa sih, Steph? Bisa kasih contoh mungkin? Bisa, mungkin aku kasih contoh yang benar-benar kreatif banget ya. Yang paling kelihatan tuh nomor satu tuh produktivitas. Jadi mungkin salah satu use case yang aku pernah lihat adalah kreatif tim hanya 4 orang. Dia produksi video sekitar 200 video dalam 1 bulan. Itu mungkin kalau zaman belum ada nggak kebayang tingkat produktivitas 4 orang memproduksi 200 unik video dalam 1 bulan. 4 orang. Syuting kalau nggak salah waktu itu tuh syutingnya hanya 3 atau 4 hari. Satu kali syuting produce 200 video. Nah kebayangkan dari situ adalah cost manpowernya berapa gitu. Produktivitas naik gitu. Berapa banyak project yang bisa masuk gitu. Yang aku bisa ngeliat juga akhirnya di customer adalah apa? Karena barrier of entry-nya lebih rendah, lebih banyak customer atau klien-klien yang bisa didapatkan gitu. Sehingga akhirnya impact-nya bukan cuma dari pekerja kreatif yang bisa mengeluarkan produktivitas yang lebih tinggi, memproduce, create konten lebih banyak, tapi juga bagi in the end, bagi klien-klien mereka yang akhirnya bisa memperbesar klien pool-nya. Karena now suddenly the barrier to entry, the type of services yang bisa diberikan tuh bisa lebih macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Gak semua kan pasti maunya perlu yang high level terus. Tapi gak semua juga pasti maunya yang simple-simple terus. Nah aku rasa ini adalah the type of services yang bisa diberikan jenisnya, business modelnya. The target audience that you are serving itu jadi terbuka lebih besar. Immediately sih kalau di customer aku yang kelihatan bottom line-nya 4 orang 200 video. Itu kayaknya nggak unheard of tuh ya, even kayak 5 years ago kayaknya wah susah banget tuh. Tapi sekarang bisa gitu ya. Bisa dilakukan. Bisa. Tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya. Again, mau bikin yang seperti apa? Iya kan? Kalau yang kayak SIM tadi 200 video 4 orang sebulan nggak mungkin Nggak sih. mungkin. Beda. Kayak kita ngomong Coca-Cola tadi 100 prompter nggak mungkin. Jadi balik lagi buat apanya ya. Betul. Oke, tapi bisa. Kalau mau bisa, but back again to what's the use gitu ya, usage-nya apa. Oke, nah kalau dari SIM, dari posisi produksi ini ya, apakah penggunaan AI cenderung meningkatkan margin atau justru menekan harga jasa di industri? Oke. Sebenarnya kembali lagi ya gitu, hasil outputnya akan seperti apa gitu ya. Maksudnya kategori konten atau video itu kan berbagai macam ya. Tadi yang disampaikan Stephanie, mungkin ada yang UGC atau ya beda lah. Gitu kan. Ya, ada yang komersial dan sebagainya gitu. Nah itu saya mau bilang tadi gitu, yang seperti saya bilang tadi bahwa semua itu ada expertise ya yang ngerjain gitu ya. Nah memang AI ini menurut saya tuh akhirnya tuh membuat sesuatu tidak ada batasan imajinasi gitu. Yang membatasi ya imajinasi kita gitu, ya kan gitu. Nah tapi kita juga mungkin bisa knowledge siapapun yang mau membuat komersial atau apapun itu. Jadi nggak semuanya harus dengan AI juga gitu. Ketika lo mau bikin sebuah komersial dengan AI, mungkin karena dia tak terbatas dalam berimajinasi gitu ya. Jadi bikinlah sesuatu yang lebih out there lebih inilah out liar of the box gitu misalnya, atau yang mungkin kalau diproduksi itu bakal mahal banget gitu. Tapi mungkin misalnya kalau diproduksi segini dengan AI bisa di-reduce segini gitu. Nah mungkin saya mau coba kasih contoh ya. Boleh. Gitu ya. Maksudnya kemampuan AI dan sebagainya, dan kira-kira kalau bisa bikin teman-teman di kreatif gitu ya, mumpung pakai AI, eksplorasi idenya bisa jauh gitu. Bisa coba dilihat video PopX.
Ya, itu salah satu contoh ya, maksudnya dalam arti ketika kita punya AI, jadi bisa eksplorasi lebih jauh gitu. Ini full AI berarti Itu ya? full AI. Ini full AI. Tadi yang pertama IndiHome itu hybrid gitu. Ya, jadi kalau kita mau go full AI, jangan setengah-setengah, gitu Betul. kan maksud lo ya. Ya. Kalau kita bisa berpikir, barangkali kreatif bisa berpikir untuk, gue mau bikin iklan syuting di Mars, ya go ahead, you can do it with Betul, AI gitu betul. kan. Kalau tadi sebelumnya kita harus cari lokasi yang kira-kira mirip kayak Mars, atau tadi ada di New York, atau ada di yacht di tengah lautan, or even kolosal gitu, itu sangat bisa dilakukan oleh Sangat AI. bisa, Oke, betul. jadi jangan dengan tools ini. Tapi Jangan, semuanya ya butuh dengan workflow yang benar gitu. yes, dengan workflow yang benar, Gitu. which yang lo lagi develop juga sekarang kan ya. Sekarang memang lagi saya gitu ya dengan tim lagi mendevelop namanya Tapspace gitu ya, sebuah platform yang dimana PH atau kreatif bisa memakai itu untuk membuat sebuah video AI tapi dengan workflow konvensional yang biasa kita pakai di produksi. Gitu. Iya, yang agency dan teman-teman klien dan brand barangkali sudah terbiasa gitu ya. Oke, thank you banget Sim. Nah, Ibu Ayu, aku mau bertanya, kalau peran AI dalam strategi peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional, menurut Ibu Ayu apa tuh? Gini, peningkatan PDB nasional melalui industri kreatif itu kan didapat dari 17 subsektor ekonomi kreatif ya, kalau kita bicara hanya khusus di ekonomi kreatif gitu ya. Nah peran AI tentunya pasti lagi-lagi tadi akselerator, karena makin industri kreatifnya ini makin banyak produksinya. Ini kita lihat temanya Cipar sekarang Million Hits Wonder. So ini bicara soal banyaknya produk berkualitas gitu ya. Nah itu, jadi banyaknya produk berkualitas yang kemudian bisa membantu perputaran ekonomi dari industri kreatif. Itu yang kemudian ya AI kan antara lain yang memungkinkan itu ya, kayak contoh. Ya. Produk iklan dengan format animasi misalnya. Kalau dulu bikin animasi itu contoh Jumbo 5 tahun bikinnya. Kalau tadi bicara kalau mau 100% AI kan bisa lebih cepat gitu ya. Tapi juga nggak cepet-cepet amat. Kayak contohnya kalau bikin produksi ngerender dengan animasi yang masih pakai Blender gitu ya sistemnya, itu sebulan menggunakan AI atau tools Unreal gitu katakanlah ya, ini bukan karena nyebut merek ya, nggak ada sponsor juga di sini, tapi menggunakan teknologi Unreal itu bisa kurang dari sebulan gitu misalnya. Nah artinya apa? Kalau dia makin cepat, makin banyak produksinya, otomatis kan juga perputaran ekonominya juga makin banyak gitu ya. Sehingga itu lagi-lagi akselerator fungsinya. Jadi potensinya sangat besar. Sangat besar gitu, asal digunakan dengan bijak benar. lagi. Jadi sebenarnya lagi-lagi literasi baik kreatornya maupun usernya gitu yang harus kita lihat. Lebih banyak edukasi, lebih banyak cari tahu, itu bagus untuk keduanya ya, untuk usernya juga, untuk si generatornya juga. Karena kita nih bukan tidak harus mencegah resiko aja, tapi justru harus cope up with resikonya gitu loh. Jadi sehingga talenta berkualitas yang kita harus terus geber gitu ya. Jadi nggak bisa kalau kita tahan tuh nggak bisa lah, nggak mungkin lah. Teknologi ini ya masa kita mau hidup di goa terus gitu kan. Sementara di dunia lain, di negara lain gitu ya, belahan dunia lain udah sebegitu majunya gitu. Ya, setuju saya. Oke, nah ini balik lagi nih Bu, untuk pertanyaan di segmen berikutnya. Kita ngomongin tentang local talent sama global future-nya Indonesia nih. Secara kreativitas mau dibawa kemana? Dengan semakin masifnya AI globally, langkah apa yang diambil pemerintah untuk melindungi sekaligus memperdayakan talenta lokal? Iya, barusan tadi saya bilang bahwa strateginya pemerintah itu bukan menahan resiko,
tapi menghadapi resikonya dengan meningkatkan talenta berkualitas. Yes. Gitu ya. Jadi di situ gitu kita tuh mesti lihat bagaimana memanfaatkan AI untuk memperluas kreativitas, bukan cuma sekedar bantuannya. Ya. Kan kita tadi sepakat ya bahwa AI ini hanya tools gitu ya. Tapi bukan sekedar bantuan AI dan kemudian kita tergantung dengan AI-nya, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas kreativitasnya kita menggunakan si tools ini. Yes. Gitu. Ya lagi-lagi saya ngambil contoh dari film-film zaman saya masih kecil ya, yang karena kalau kita nonton film masih kecil tuh kayaknya lebih nancep gitu di kepala ya. Dulu ada film Robocop ya. Itu kan bagaimana perperangan antara manusia dengan mesin tuh. Yang menang siapa saya tanya? Machine. Manusia. Manusia. Ya. Maaf, lupa juga saya. Masih kecil banget dulu. Di film Robocop yang menang siapa? Iya, Set? Manusia. Manusia. Terminator manusia. Back to the Future yang menang siapa? Manusia. Ya udah itu aja sih. Iya. Yes. Benar. Jadi meningkatkan talenta kita untuk memberikan kualitas, bukan kuantitas ya, not necessarily quantity, karena nanti yang akan supersede itu semua adalah kualitasnya ya. Exactly. Ya, oke. Nah, Mbak Steph, kalau dari teknologi itu ya, kamu ngelihatnya ini bisa membantu kreator skala kecil nggak sih menembus pasar global dan bersaing sama talenta multinasional? Itu udah pasti banget. Jadi bulan lalu saya tuh datang ke acara hackathon. Jadi speaker juga waktu itu, di mana acara hackathon ini untuk AI, menggunakan teknologi AI. Nah ini dia udah terpilih waktu itu, udah finalisnya ada 7 kalau nggak salah. Finalis-finalis dari hackathon ini emang dilakukan buat yang muda-muda, mereka baru memulai bisnisnya, bahkan mereka itu timnya kadang-kadang hanya 2 orang. Jadi mereka bisa dengan adanya teknologi AI ini, mereka bisa melakukan inovasi-inovasi, mendevelop teknologi-teknologi dan solusi baru dengan itu hanya 2 orang. Ada satu tim yang dia base di Jawa Timur, bener-bener berdua, satu ibu-ibu, yang satu, dua-duanya ibu-ibu actually, 2 orang di Jawa Timur, iya. Dan dia ada di panggung itu untuk showcase solutionnya. Jadi yang saya lihat ini emang bener-bener kita bisa membantu akselerasi even dari yang baru mulai aja. Aku rasa ini juga mendemokratisasi, akhirnya akses barrier to entry to teknologi jadi lebih mudah. Mungkin kita tadi sempat ngobrol juga soal cloud ya. Zaman dulu kan kalau mau buat teknologi harus punya data center, harus punya server. Costnya mahal sekali, nggak semua orang punya akses ke situ. Dengan ada ya cloud, dengan ada AI, sekarang banyak orang bisa punya akses ke teknologi tersebut. Mungkin gampangnya gini aja deh, kalau kita ngeliat ke HP kita aja sudah ada AI-nya kan sebenarnya, apalagi yang punya iPhone nih misalnya. Yes. Iya. Ya, oke. Jadi sangat bisa ya. Sangat bisa banget. Oke. Nah, Sim, kalau menurut lo nih, apakah industri kreatif Indonesia sudah siap menerima talenta AI native AI? Tantangannya tuh yang paling besar apa sih kira-kira? Menurut gue sih, jadi saat ini semua lagi menyesuaikan. Ya, semua lagi menyesuaikan. Lumayan, maksudnya kita bisa lihat semua orang memakai itu gitu ya. Mungkin tapi buat di kreatif pasti ada pro kontranya lah gitu ya. Kalau misalnya tantangan terbesarnya adalah ya itu dia gitu, bahwa ada pemikiran bahwa AI ini menggantikan manusia gitu. Atau juga misalnya dari pihak misalnya dari kita omongin lah misalnya klien gitu. Ya. Yang masih berpikiran bahwa dengan AI itu mudah, dan murah gitu. Nah itu enggak juga gitu, maksudnya tergantung kategorinya apa yang mau dibikin gitu. Betul, tergantung usernya ya. Balik lagi gitu, tergantung kebutuhannya, tergantung ini mau dipakai buat apa. Apakah cuma produksi, apa ada data atau research di balik itu. Semuanya balik lagi ke use case-nya. Jadi kayak gitu ya. Oke, nah terus ini kita masuk ke rapid fire nih. Ke rapid fire question, future outlook for Indonesia creativity nih. Ini buat setiap panelis sih sebenarnya ya, kalau bisa. Dari berikan satu perubahan yang paling disruptif yang Anda prediksi dalam 3 tahun ke depan. Bu Ayu deh silakan. Ya. Apa future outlook and call to action is it? Yes, and call to action.
Oke, jadi gini, tadi saya sudah beberapa kali menyampaikan soal talenta berkualitas gitu ya. Soal bagaimana creativity kita itu tidak bisa tergantikan kalau kita meningkatkan kualitas kita gitu ya. Jadi lagi-lagi AI itu sebagai tools dan Indonesia ini terkait creativity itu gila banyak banget yang bisa dieksplor. You know what, kita ini kan ultimate in diversity ya. Yes. Bhinneka Tunggal Ika, ada Iya. berapa etnis yang kita punya. Artinya turunan budayanya itu luar biasa banyak. Artinya apa? Begitu kita punya banyak budaya, creativity itu juga ada ratusan creativity yang bisa sekaligus kita gunakan saat kita mencoretkan garis gitu ya. Gitu ya, kalau apa namanya ilustrator dia menggaris gitu, dia sudah punya sekitar 300-an budaya yang membawahinya gitu, yang menjiwainya gitu ya. Terus di mana yang saya bilang ini jadi bisa jadi nilai lebih gitu. Gini, kreativitas itu dilandasi oleh budaya itu Indonesia paling kaya karena ini bisa dijadikan sebagai story selling. It's not only storytelling loh ya. Story selling. Story selling. Jadi kalau orang-orang bilang storytellingnya Indonesia ini bisa dieksplor sebanyak itu dari the ultimate of diversity yang kita punya gitu ya. Nah tapi terlebih adalah yang bisa menjadi cuan teman-teman. Saya bicara dalam konteks industri selalu gitu ya. Karena Kementerian Ekonomi Kreatif itu ujungnya di situ gitu ya. Yes. Ekonomi kreatif. Produknya Ya, ya gitu. produk. Jadi kita berjalan bersama industri. Ya teman-teman ini secara agensi kreatif itu bisa punya story selling yang luar biasa. Itu. Ya. Jadi USP-nya itu jadi lebih dibanding negara lain loh. Ya. Mana yang lebih banyak dari kita budayanya? Kenapa? Mbak? Adakah negara lain yang budayanya lebih banyak dari kita? Kayaknya nggak banyak ya. Kita 17.000 plus island, 700 something ethnicity gitu kan ya, 300 300 suku bangsa. 300 suku bahasa. That is our power sebenarnya ya. So we Betul. have to harvest that gitu kan Betul. untuk kreativitas kita juga. The Karena- ultimate in diversity. Yes, benar. Karena ultimately there's so many that we can explore gitu ya. iya. Nah, kalau dari Steph gimana Steph? Mungkin kalau jawabanku bukan cuma buat industri kreatif sih, tapi I believe AI will transform the way we work. Akan banyak hal-hal yang rutin, yang mungkin sifatnya lebih administratif, yang bisa kita otomasi. Artinya apa? Dengan beberapa hal-hal yang bisa kita otomasi ini, kita akan punya lebih banyak waktu. Waktu untuk fokus ke hal-hal yang lebih strategik. Kalau mungkin dari sisi kreatif, waktu untuk fokus di idenya. Bukan kalau tadi kita kasih contohnya resize-nya, cut-nya. Iya tetap ini deja vu banget nih zaman di agency. Bener banget. Iya, bahkan on a personal level, when you can automate 20% aja dari waktu bekerja kita, itu 20% yang bisa kita lakukan lagi untuk kita memperkaya skill kita sendiri, spend time with the people that you love gitu. Jadi impactnya itu banyak sekali. Jadi aku percaya dengan AI ini akan mentransformasi banyak cara kita bekerja, fokus ada hal-hal yang lebih strategi, juga akan melahirkan skill-skill baru. Tadi yang saya tertarik banget dengar Sim bilang adalah dibutuhkan 100 prompt artist untuk create satu piece of TVC tadi di brand minuman tadi ya. Tapi prompt artist, prompt engineer itu adalah skill set maupun profesi yang tidak pernah ada 10-20 tahun yang lalu. Jadi ya ini akan mengubah cara kita bekerja, skill baru akan diperlukan. Dan yang paling penting juga menurut saya ada percaya bahwa AI tidak akan menggantikan manusia. Justru kita manusia yang harus bisa belajar di atas AI. Karena kita kan yang menentukan use case-nya apa. Kita yang menentukan kita mau pakai ini buat apa. Mau yang baik, mau yang jelek gitu. Betul. Ya. Thank you Steph. Nah, kalau dari Sim, perubahan paling disruptif prediksi dalam 3 tahun ke depan. Seperti tadi ya setuju juga dengan Steph bilang ya gitu ya. Maksudnya akan kembali ke kitanya sih gitu ya. Sebagai orang kreatif gitu ya, akan kembali ke kitanya. Apakah kita akan diperalat atau kita yang memperalat AI gitu ya kan. Betul, betul. Kita mau misalnya kita mau digantikan atau kita yang justru menguasai AI gitu. Itu penting banget gitu untuk kita bisa
Karena kalau kita, seperti yang disampaikan di awal tadi gitu ya, ngomongin revolusi gitu ya, dari zaman revolusi industri, revolusi internet segala macam, dari mungkin kamera analog jadi kamera digital dari ya film ke sebagainya digital, gitu. Teknologi itu nggak akan mundur gitu. Teknologi itu maju terus gitu ya. Nah, tinggal kitanya apakah kita mau jump in atau enggak gitu, atau kita mau menyesuaikan diri apa enggak. Ya, Itu betul. sih. Jadi dari orangnya sendiri ya. Oke. Nah, call to actionnya nih sebagai kreatif industri atau pelaku kreatif industri atau orang-orang yang within the ecosystem of creative industry, apa yang harus dimulai hari ini? Sim, Membuka diri sih. membuka diri. Iya, cukup sih. Maksudnya dalam arti jangan menutup diri, membuka diri, nggak usah ngejudge dulu dalam arti pelajari aja dulu gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan AI gitu. Oke. Maksudnya ketika kita bisa membuka diri mungkin jadinya mungkin banyak hal yang bisa kita eksplorasi sih Ya. di hal kreatif ya. Ya, jadi maksudnya lebih membuka diri itu lo belajar, ngulik, cari tahu, research gitu kan ya. Oke. Steph? Wah, agak mirip sama Sim nih. Kalau buat aku yang harus dilakukan sekarang tuh eksplorasi. Karena sebenarnya tools-tools yang udah ready to use di luar tuh banyak banget. Kita mungkin ingatnya lebih virtual assistant, chatbot, content generation. Tapi sebenarnya AI itu jauh lebih banyak dari itu. Banyak banget yang bisa kita lakukan untuk self development, untuk kreativitas, macam-macam. Jadi eksplorasi aja gitu loh. Mungkin nggak akan semuanya cocok gitu. Tapi dengan eksplorasi itu akan ngebuka imajinasi dan meremove limitasi yang mungkin kayaknya ini nggak bisa. You'll be surprised how much limitations can be removed by trying to adopt and see what's out there dengan AI. Oke, thank you. Bu Ayu? Kalau menggabungkan dari masukan dua narasumber sebelumnya, ya industri harus agile, punya kemampuan strategic thinking gitu ya. Jadi eksplorasi, cope up with teknologi, ya agile gitu loh. Harus agile karena ini akan terus itu tadi nggak mungkin mundur teknologi. Iya, betul. Jadi dinamis kan semuanya ya gitu ya. Jadi kita mesti agile, industri mesti agile. Mesti agile, dynamic, dan terbuka juga ya. Betul. Oke. Nah, ini barangkali bisa dari salah satu kalau mau ada yang mau komen silahkan. Tapi ini pertanyaan open for everyone. Satu kolaborasi paling realistis yang perlu segera diwujudkan antara pemerintah, industri, dan teknologi. Kira-kira apa sih? Collaborative action. Collaborative action, that's good. Yes, itu benar banget sih Mbak. Aku setuju banget itu, collaborative action. Karena menghadapi ini semua kita nggak bakalan bisa sendirian dong. Exactly. Kita perlu government to rule and govern, kita butuh kreativitas, kita butuh tech juga untuk support gitu kan ya. Kalau dari Sim atau Stephanie kira-kira ada komen tentang collaborative action ini atau ada sesuatu lagi yang lainnya? Oke, kalau dari aku mungkin aku sedikit kasih contoh. Bulan lalu Amazon AWS baru mengadakan activity dengan siswa sekolah menengah di Jawa Barat. Dan activity itu adalah pelatihan untuk menggunakan AI bagi sekolah menengah. Itu dalam waktu kalau nggak salah kurang dari seminggu itu kita buat rekor karena ada 15.000 aplikasi unik dan fungsional yang diproduce dari acara itu. Wow. Anak sekolah loh ini, anak sekolah dan Amazing. guru. Kita nggak ngomong orang-orang IT, bukan orang-orang teknologi. Jadi tapi ini semua bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan pemerintah, memberikan akses gitu. Kita sebagai enabler juga providing the technology to make it happen. Dan dari teman-teman di industri juga adalah memberikan that skill set, that experience, that industry point of view yang juga dibutuhkan. Jadi definitely having pemerintah untuk facilitate activity-activity kolaboratif seperti itu yang membawa dampak yang positif ya bagi masyarakat. Itu pasti sangat-sangat doable karena sudah terjadi dan banyak dampaknya. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat panel-panel kita. Jadi dari 3 expertise di sini kita tahu lah semuanya adalah tentang human itu tetap sebagai leadernya AI, balik lagi ke user case-nya seperti apa, dan AI itu hanya akselerator, tidak menggantikan manusia. Dan aku suka banget tadi yang Ibu Ayu bilang, collaborative action itu sangat diperlukan untuk dari government, dari kreatif, dan dari tech untuk ini menjadi selaras ke depannya ya.
Dan nilai kreativitas Indonesia itu terletak pada budaya, ya kan? Makna dan empati, hal yang tidak bisa dicapai oleh AI. Nah, kalau kayak gitu aku terima kasih sekali kepada Bu Ayu, kepada Stefani, dan kepada Sim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kali ini. Kita tutup sesi pertama di Citra Pariwara kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu, Mbak Stefani, Mas Sim, dan juga Mbak Sinta yang telah memoderatori panel discussion sesi pertama. Kami persilahkan untuk kembali ke belakang stage lewat sebelah kiri. Terima kasih Ibu.